Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Yusfi Aryani, mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Sebelumnya, pasti kalian udah tahu dong kalau Indonesia itu kaya akan suku dan adat istiadatnya. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu adalah suku Minahasa. Buat kalian yang ingin lebih tahu mengenai suku Minahasa, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Saya akan membahas mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Minahasa. 7 unsur ini meliputi yang pertama ada sistem religi dan falsafah, yang kedua itu mengenai sistem sosial, yang ketiga itu mengenai seni rupa dan desain, yang keempat itu mengenai arsitektur, yang kelima itu mengenai seni pertunjukan dan seni media, yang keenam itu mengenai bahasa dan aksara, dan yang terakhir itu mengenai sistem teknologi. Selanjutnya kita simak video penjelasannya ya. Sistem religi suku Minahasa dibagi menjadi 2, yakni yang pertama kepercayaan asli masyarakat Minahasa atau agama sakral, yakni religi pribumi. Unsur religi pribumi masyarakat suku Minahasa terdapat dalam upacara adat, dan suku Minahasa menyebut dewa dengan sebutan Empung atau Opo. Lalu, dewa yang tertinggi disebut Opo Wailan Wangko atau Tuhan Allah. Suku Minahasa menganggap Opo Wailan Wangko sebagai pencipta seluruh alam dan beserta isi-isinya. Dan yang kedua, agama Wayu dalam masyarakat Minahasa. Orang Minahasa dikenal sebagai suatu komunitas Kristen yang masih menerima unsur atau konsep religi pribumi. Unsur dari religi pribumi terpadu dengan komponen Kristen dan membentuk sebuah sinkretisme. Di suku Minahasa terdapat suatu kelompok Mapalus. Mapalus adalah bentuk kerjasama yang tumbuh dalam masyarakat Minahasa untuk saling membantu dan saling tolong-menolong dalam menghadapi hidup, baik perorangan maupun berkelompok. Lalu, kelompok Mapalus dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Tuain Palus.
Untuk seni rupa yang ada di suku Minahasa, yang pertama itu adalah musik kolintang atau yang biasa disebut itu mawenang. Alat musik ini terbuat dari kayu. Selanjutnya itu ada musik bambu. Musik bambu ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada musik bambu melulu yang terbuat dari bambu, lalu ada musik bambu klarinet yang terbuat dari bambu dan sebagian juga terbuat dari bia. Bia ini adalah kerang. Selanjutnya ada musik bambu seng yang terbuat dari bambu. Selanjutnya itu ada musik bia. Musik bia ini adalah instrumen yang dimainkan dengan alat musik bia. Bia ini yang terbuat dari kerang. Selanjutnya itu ada ikat tenun. Ini tuh digunakan dalam upacara adat atau juga sebagai cenderamata. Selanjutnya itu ada bordir berupa kawangan yang terdapat pada kebaya, taplak meja dan lain sebagainya. Untuk arsitektur yang ada di suku Minahasa bisa dilihat dari bentuk bangunan rumah adat suku Minahasa. Rumah adat suku Minahasa ini merupakan rumah panggung yang terdiri dari 2 tangga di depannya. Yang menjadi ciri khas rumah panggung suku Minahasa adalah dari lantai rumah yang berada di atas tiang setinggi 2,5 meter. Tiang ini berjumlah 16 sampai 18 buah. Dan tiang ini terbuat dari kayu maupun batu kapur. Selanjutnya itu ada susunan rumah. Yang pertama itu ada emperan atau setup. Yang kedua itu ada ruang tamu atau leloangan. Yang ketiga itu ada ruang tengah atau pores. Dan yang terakhir itu adalah kamar-kamar. Selanjutnya, di bagian belakang rumah terdapat balai yang berfungsi untuk tempat penyimpanan alat dapur dan alat makan, serta tempat mencuci. Selanjutnya itu untuk bagian atas rumah atau loteng digunakan untuk menyimpan hasil dari panen. Dan di bagian bawah rumah atau kolong digunakan sebagai alat penyimpanan barang seperti perkakas. Dan juga jika mempunyai hewan ternak atau hewan peliharaan ditaruh di bawah rumah tersebut. Seni pertunjukan di suku Minahasa yang pertama itu ada pengucapan syukur. Pengucapan syukur ini diadakan untuk menyampaikan doa yang memuji kebesaran dan kekuasaan dewa atas berkat yang diberikan. Dilakukannya sambil menari dan menyanyikan lagu pujian dengan syair keagungan. Biasanya dilakukan saat ada acara ulang tahun atau syukuran atas kesembuhan atau berkat-berkat yang telah diterima. Dan biasanya ini juga dilakukannya di gereja, jadi membuat suatu perkumpulan gitu. Selanjutnya, seni tari kabasaran atau cakalele. Seni tari ini sudah dikenal banyak orang dan sering dilakukan oleh masyarakat Manado. Seni tari ini biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu saja, seperti acara penyambutan tamu dan acara pagelaran seni budaya. Seni tari ini menirukan perilaku para leluhur dan merupakan seni tari perang untuk melawan musuh. Berikutnya seni tari maengket. Tarian ini dilakukan dengan nyanyian dan diiringi gendang atau tambur. Tarian ini biasanya dilakukan setelah melakukan panen padi sebagai ucapan syukur kepada Sang Pencipta.
Dalam kehidupan sehari-hari, suku Minahasa menggunakan bahasa Indonesia yang dipadukan dengan logat Melayu Manado atau yang biasa disebut bahasa Melayu Manado. Bahasa ini adalah bahasa umum yang biasa digunakan untuk berkomunikasi antara subetnik suku Minahasa dan subetnik penduduk lainnya. Di daerah perkotaan, bahasa Melayu Manado ini digunakan sebagai bahasa ibu untuk mengganti bahasa pribumi. Lalu terdapat 8 bahasa sesuai subetnik suku Minahasa. Yang pertama itu bahasa Tonggulu, Tonsea, Tondano, Totemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan bahasa Banti. Sistem teknologi dan peralatan di suku Minahasa itu ada 9. Yang pertama itu alat-alat rumah tangga, yang kedua alat-alat pertanian, yang ketiga alat-alat pemburuan, yang keempat alat-alat perikanan, yang kelima alat-alat peternakan, yang keenam alat-alat kerajinan, yang ketujuh alat-alat transportasi, yang kedelapan alat-alat peperangan, yang kesembilan itu adalah alat-alat penyimpanan barang. Kesimpulannya, bisa dilihat dari suku Minahasa ini masih menjaga kelestarian dan adat istiadatnya. Jadi untuk kalian sebagai penerus bangsa Indonesia dan insan pariwisata, kalian harus bisa menjaga Indonesia mulai dari sukunya, budaya, kesenian, dan kekayaan alam lainnya, agar kesenian kita dan kekayaan kita ini tidak dirampas. Karena kekayaan Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara yang ingin datang ke Indonesia. Jadi cintailah Indonesia dan berbanggalah kalian menjadi anak bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.